Selamat pagi Pak Bambang Irawan. Selamat pagi, Pak. Pagi kembali, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kita tunggu sebentar lagi ya, karena waktunya mepet ini kalau gratis biasanya 30 menit. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Pak Sahrul Eswayudi. Saya Oki Pak, siap nyimak dari Serang Pak. Ya, selamat pagi Pak Oki. Terima kasih bergabungnya di Zoom meeting pagi hari ini. Terima kasih Pak, sudah dimasukin dalam grupnya. Ya, Sehingga dapat ilmu baru Pak. iya, insya Allah. Ya, nunggu beberapa teman lagi ya. Kemarin ada 26 sih. Iya, siap Pak, siap. Ya, karena ini waktunya mepet banget. Iya. Karena gratis. Gratis biasanya 30 menit. Iya Pak. Ya, mungkin saya paparkan 3 menit aja, nanti lainnya diskusi aja. Pak Bambang, selamat pagi. Pak Sahrul, Pak Oki. Baru 3 ini yang Pak Gantina Tamrin belum muncul ya. Kita tunggu 2 menit atau 3 menit supaya efisien waktunya. Udah ada peserta jadi bisa diskusi nanti. Halo, yang lainnya belum nyambung, itu masih mute itu Pak Bambang. Masih unmute. Pak Roy dari mana Pak Roy? Oh, unmute lagi. Bisa. Tolong speakernya Pak di mute, kok masih unmute semua? Dari mana ini ya? Selamat pagi Ibu Gayatina. Speakernya kok unmute semua ya? Bapak-bapak mendengar apa yang saya bicarakan? Dengar, Pak. Oh, dengar ya? Jelas. Nah, Jelas, Pak. tapi yang lainnya, ini Pak Bambang ya? Yang lainnya masih unmute ini. Nita Sari, belum join ya? Pak Nur Sahid, Gus Prianto, selamat pagi. Sudah 6 orang. Bapak-bapak kok
speakernya masih unmute. Pak Sarul lah, Pak Nur Sahid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Nur. Kedengeran Pak suaranya? Ya, kedengaran. Nita Sari, selamat pagi. Unmute itu speakernya. Iya Pak, sudah di-on kan Pak? Oh ya, oke. Ya, selamat pagi. Terima kasih Nita yang mensponsori. Oke ya, sudah 95 menit. Saya mulai saja lah. Saya presentasikan sebentar, nanti kita diskusi. Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting pagi ini, terima kasih atas join-nya dalam tema pagi ini, yaitu mengapa hujan harus disimpan. Menyimpan hujan hukumnya benar atau wajib. Seperti ini ya. Kalau secara individu kita manen hujan melalui atap rumah. Ini menurut firman itu pasti ada manfaatnya, ada berkahnya, karena janji Allah itu pasti. Jadi kalau kamu syukurin nikmatku akan kutambah. Ibrahim ayat 7. Nah, jadi menyimpan hujan itu petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian Permen PU nomor 12 tahun 2014 menyimpan hujan itu mencegah banjir dan kekeringan serta tanah longsor. Nah, ini firman tentang petunjuk Al-Qur'an Al-Baqarah 185. Diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai pembeda dan hak dan yang batil. Nah, jadi petunjuk itu pasti ada dua ini, antara yang hak dan yang batil. Nah, ini saya bikin tabelnya secara matrik ya. Jadi dasar hukumnya ayat qauliyah, firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini bunyinya yang batil, adapun bui itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Yang benar, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Itu firmannya. Kemudian hadis Nabi, surat Ar-Ra'd ayat 17. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada pula sebagian tanah yang keras tidak dapat menyimpan air karena letaknya miring dan tidak menyerap air sehingga tidak menumbuhkan tanaman apa-apa. Ini run off. Jadi saya kasih contoh, kalau tanah keras seperti genteng, letaknya miring, dia tidak menyerap air, tidak menyimpan air, langsung run off, kebuang ke drainase ke sungai ke laut. Nah, ini akan hilang seperti ayatnya. Yang benar, ada pula tanah yang tandus hanya menyimpan air saja. Allah memanfaatkan itu kepada manusia meminumnya dan mempergunakannya untuk mengairi kebun-kebun tanamannya dan ladang-ladangnya. Ini infiltrasi, menyimpan ya. Jadi ini yang benar. Jadi yang salah itu kalau kita buang, tapi yang benar itu menyimpan atau infiltrasi. Ini ayat kauniyahnya, peristiwa alamnya atau hidrologinya. Nah, seperti ini kalau hujan turun, itu ada dua parameter, yang satu run off, yang satu infiltrasi. Inilah yang bisa dikelola di media das atau das. Jadi seluruh dataran bumi Indonesia ini seluruhnya das. Nah, ini melimpas itu run off, ini terbuang.
ini membuang hujan perbuatan batil, yang ini yang infiltrasi ini meresap atau infiltrasi ini tersimpan, ini menyimpan hujan perbuatan benar. Kemudian saya beri contoh lagi firman Allah ayat Ibrahim nomor 7 ayat 7. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini yang salah. Jadi kalau hujan dibuang, diingkari, itu akan mendapat azab, yaitu banjir. Faktanya demikian. Setelah kita lihat fakta di lapangannya yang benar, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Nah, ini kalau bersyukur, kita simpan, itu akan ditambah. Hukum Allah itu pasti, janji Allah itu pasti. Kemudian permen PU-nya, nomor 12 2014, lampiran 1 halaman 3, jadi membuang hujan itu berdampak banjir, kekeringan, dan longsor. Lampiran 1 halaman 4, meresap ke tanah sifatnya mutlak. Nah, ini mutlak, tidak bisa diganggu lagi. Nah, saya kira itu dulu penjelasannya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Silahkan Bapak-Bapak memberi tanggapan apa yang saya sampaikan. Silakan Bapak-Bapak, kalau mau diskusi, yang ditanyakan tadi secara singkat saya telah memberi penjelasan bahwa mengapa hujan harus disimpan, karena itu memang wajib ya. Wajib dan bermanfaat. Membuang hujan itu batil, berdampak banjir. Kita selama ini salah ya. Jadi menanggulangi banjir, membuat normalisasi sungai, normalisasi drainase, dan dibuang. Itu salah. Akan mendapat azab. Silahkan Bapak-Bapak. Pak Oki, kok masih mood ya? Ya. Nah, terima kasih Pak. Oh, kalau memang di daerah saya di Kalimantan Barat itu memang masyarakatnya memang sudah kebiasaan untuk menyimpan air hujan karena itu disebabkan air tanah di daerah Kalimantan Barat itu kan banyak mengandung unsur Fe, jadi sebagian besar memang masyarakat menyimpan. Tetapi kalau di sebagian tempat tuh porsinya masih sedikit, mungkin satu orang, mungkin satu tempayan itu sekitar 1 titik, mereka mungkin punya 3 atau 4 tempayan. Dan mulai 3 atau 4 tahun terakhir ini karena saya memulai dengan membuat tandon di dalam garasi saya sekitar. Kok mati ya? Apa saya mati? Coba dimut lagi Pak. Aduh, salah saya. Speakernya Pak. Pak Oki, ya oke. Ya, kan air pumpnya mengambil dari Sungai Kapuas. Pada saat musim kemarau itu tempat pengambilan pumpnya kurang lebih sekitar 40 km dari muara Sungai Kapuas itu. Tapi pada saat musim kemarau itu terintrusi juga dengan air laut sehingga PDAM itu karena operasinya yang besar, mereka melakukan giliran kalau musim kemarau bisa 3 hari 4 hari. Dengan dasar itu saya pertama pindah di Kalimantan Barat itu yang pertama saya bangun adalah tandon karena saya bisa memanfaatkan dan teman-teman tetangga-tetangga mulai merasakan pada saat nggak ada air saya bisa menyalurkan sehingga teman-teman yang merasa mampu itu juga berkontribusi membuat untuk tandon-tandon di dalam rumah mereka maupun di garasi mereka Pak. Kalau di daerah Kalimantan Barat sekarang sudah umum Pak menyimpan air hujan. Iya, iya Pak. Itu berkah Pak. Pasti berkah karena udah janji Allah ya. Ya, saya mengharapkan itu akan ditiru oleh seluruh daerah. Jadi dari rumahnya dipanen, disimpan, digunakan untuk cuci, mandi. Ya, kalau bisa sih memang bisa untuk diminum. Itu kan dari sana itu, banjir itu dari sana. Jadi
dari genteng, drainase, run off-nya ke sungai langsung ke laut. Jadi itu udah, kalau riwayat drainase konvensional itu di bumi ini sudah 2.773 tahun. Hujan selalu dibuang. Makanya saya sudah hampir 9 tahun ini selalu mensosialisasikan bahwa membuang hujan itu hukumnya batil. Dasarnya Al-Quran. Silahkan yang lainnya, Mbak Nita Sari, apa usulannya? Terus kira-kira setuju nggak dengan apa yang saya sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Nita. Ya, saya kan sebelumnya bertemu sama Pak Joko kemarin di KAHI UGM waktu 2018 ya. Dan itu dari daerah saya, dari daerah Solo sendiri, itu sangat sedikit orang yang baru join KAHI tersebut dan baru sedikit orang yang menyadari bahwa begitu pentingnya kita untuk memanen air hujan seperti itu. Nah, untuk masyarakat sendiri ketika kita sosialisasikan secara aksi nyata, kan di Klaten sendiri ada sekolah sungai ya Pak, dan itu pun ada suatu komunitas yang menamakan Serikandi Sungai, tapi respon warga sekitar terhadap komunitas yaitu sebagian mereka itu pro dan sebagian lagi kontra, dan itu memang wajar terjadi ya Pak ya. Nah, untuk yang menangani yang kontra ini bagaimana Pak? Padahal di daerah kami itu ada suatu sungai yang besar dan itu terhubung dengan Sungai Bengawan Solo juga. Namun banyak juga warga yang membuang sampahnya ke sungai tersebut. Ya Mbak Nita, terima kasih. Ya memang berat ya. Kebiasaan yang sudah dilakukan, tadi saya bilang, kalau di Indonesia mungkin selama Indonesia merdeka ya, 74 tahun, zaman Belanda juga begitu, tapi kan itu drainase membuang hujan itu ya, istilahnya drainase konvensional itu udah saya lihat di internet ya, sejarah drainase itu udah 2.773 tahun lamanya hujan itu dibuang. Sedangkan petunjuk Allah memang belakangan, jadi 1441 Hijriah ya. Jadi memang yang dulu mungkin tidak mengapa karena belum ada petunjuknya. Tapi sekarang, untuk sekarang, kalau kita membuang hujan itu kan jelas. Al-Quran itu kan pasti ya. Maknanya itu pasti sesuai dengan faktanya. Saya akan di YouTube itu akan saya ceritakan nanti, ada 36 video ya. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu sinkron. Kalau nggak sinkron pasti salah. Nah, membuang hujan ini juga sinkron ayatnya, tapi jangan diikutin. Yang membuang hujan itu kan yang salah. Kalau kita ngikutin petunjuk itu kan harus yang benar. Nah itu. Jadi ayat itu semuanya sama. Tadi kan udah saya sebutin ya. Ayat membuang hujan, ayatnya benar. Kejadiannya benar, banjir. Jadi sinkron itu, ayat dengan faktanya sinkron. Tapi kita menggunakan atau memilih menggunakan yang salah. Harusnya menggunakan yang benar, yaitu menyimpan hujan. Nah, itu akan berkah. Pasti. Pasti, janji Allah itu pasti. Jadi kalau kita mensyukuri hujan, walaupun setingkat individu atau di rumah, itu Allah pasti itu kita akan diberi rahmat atau rezeki. Ya saya beri contoh ya, contohnya di RW Kampung Kelintung Malang. Langganan banjir, tapi setelah menyimpan hujan, banjirnya menghilang, dia rahmat diberikan terus. Ada dapat dari masyarakat, kampung wisata itu hampir 1 miliar lebih dulu itu. Langsung dia. Jadi petunjuk Allah itu langsung, sama dapat hadiah yang lain-lain. Kampung Kelintung Malang. Itu bukti, fakta dan nyata bahwa memanen hujan itu memang berkah. Janji Allah itu pasti. Mungkin yang lainnya silakan. Pak Bambang Irawan. Ini hanya ada 6 partisipan, Mbak Nita. Mana Pak Bambang, Ibu?
Mohon maaf Pak Joko, itu ada yang mau join tapi belum Bapak ACC, silahkan dicek dulu Bapak. Caranya gimana? Saya juga belum tahu nih. Kan udah saya mute all, tapi kok di ACC-nya di mana ya? Di bagian partisipan Bapak. Ya, oke. Nah ini udah cara ngizininya ini udah saya contreng semua. Ada 8 ya. Iya. Silahkan masuk. Ini admit all ya. Octavia Kurnia Ningsih. Silahkan yang baru gabung, kalau mau ada ditanyakan. Sebelum waktunya habis, ini udah 20 menit. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, bertanya Pak Joko. Ya, Pak Sarul. Ya, makasih Pak Joko. Ya. Kalau saya lihat di slide-nya Pak Joko itu kan menyimpan air itu melalui proses infiltrasi ya. Ya. Jadi ke dalam tanah itu. Nah, kalau di kota-kota besar ini infiltrasi kayaknya tidak terlalu bagus ya, karena kan banyak bangunan segala macam. Iya. Itu kalau di kota-kota besar seperti apa Pak? Apa ditampung seperti biasa misalnya di kolam atau apa seperti apa misalnya Pak? Makasih Pak. Ya. Jadi kalau di kota-kota besar yang memang water table-nya itu sudah terlalu dangkal ya, untuk menampung hujan memang ke tanah itu sulit. Jadi ditampung Pak. Kita kalau mau mensyukuri hujan, kita tampung dari atap genteng, di tangki, atau kalau Bapak ada sumur gali atau sumur pantek ya. Kalau sumur pantek memang sedikit, tapi sumur gali itu akan habis Pak. Air satu atap itu akan masuk ke sana. Dan tidak membuat pencemaran. Hujan itu sebetulnya murni, tapi untuk hujan pertama 15 menit pertama memang ada debu, tapi setelah itu dia bersih. Jadi Bapak masukkan ke tangki, setelah 15 menit hujan baru masuk ke tangki, nanti dipakai mandi, cuci, minum juga. Saya udah minum Pak air hujan, tapi ya diendapkan dulu, dimasak. Kalau nggak ada proses treatmentnya ya dimasak. Hanya itu. Jadi memang harus ditampung, harus dipanen hujan itu, disyukurin. Insya Allah akan mendapat keberkahan. Walaupun secara individu. Tadi udah saya kasih contoh secara komunitas di RW Kampung Gelintung, Malang. Itu contoh Pak, bukti. Apalagi di Kalimantan tadi Bapak Oki juga sudah. Pasti itu nggak dirasa keberkahannya ada. Yang jelas kita 74 tahun kita saksikan. 74 tahun Indonesia selalu membuang hujan. Tiap tahun triliunan anggaran untuk menanggulangi banjir, tapi banjir meningkat. Sampai peningkatannya itu 17 tahun terakhir itu 2.500%. Padahal tiap tahun selama 17 tahun ini ditangani, tapi banjir kok meningkat. Karena apa? Ya tadi, hujan itu kan tetap, tapi penutupan lahannya bertambah terus. Jadi run off-nya bertambah. Tadi kan yang batil tadi kan run off ya. Run off-nya bertambah Pak, karena sawah, perkampungan, kehutanan maupun ladang-ladang dijadikan kawasan industri, kawasan perumahan, hotel, apartemen, itu menutup lahan. Timbulnya kalau musim hujan run off. Run off meningkat, kapasitas sungai tidak mencukupi, luber, banjir. Itu secara hidrologi maupun secara ayat kauliah atau firman Allah cocok. Kalau dibuang akan menyebabkan banjir. Silahkan yang lainnya.
Pak Bambang Irawan, silahkan. Kalau mau ada yang ditanyakan, di mute itu speakernya saya mute all, tapi kok malah mati. Halo, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalau mau diskusi tentang mengapa hujan harus disimpan. Pak Hakim Tikara, Ibu Gayantina Tamrin dari tadi sudah gabung. Silahkan kalau mau ditanyakan atau masukannya. Saya menyimak saja, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Bu. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bandung, Pak. Oh, Bandung, iya. Iya. Terima kasih, Bu, joinnya. Iya, sama-sama, Pak. Menarik, Pak. Iya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Bu. Pak Hakim Tikara, silahkan. Ya, saya boleh bertanya, Pak. Silahkan, boleh saja. Jadi gini, Pak. Maaf saya lambat join tadi. Saya pikir saya pikir waktunya waktu Indonesia ini. Oh iya, iya. Timur. Dari mana Bapak ini? Iya, jadi saya dari Makassar, Pak. Oh iya, oke, ya. Silakan Pak Hakim. Ya, jadi pertanyaan saya sederhana mungkin, Pak. Kayak gini, untuk lahan-lahan yang kekurangan air, misalnya lahannya di bukit, terus air PDAM mungkin belum sampai ke sana. Biasa solusi yang ditawarkan adalah sumur galian atau air bor. Kemudian solusi itu tidak menjadi benar-benar solusi ketika lahannya adalah banyak bebatuan di sana, Pak. Iya, iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah sistem untuk penampungan air itu bisa kita jalankan dengan lahan yang tidak terlalu besar? Ya, ya. Ya. Ya, itu saja. Ya itu, Pak. Jadi kalau memang itu bebatuan, berarti kan menyerap airnya kurang ya. Apalagi terus akan dibikin sumur bor atau sumur gali itu ya karena yang menyerapnya sedikit ya, karena kan bebatuan itu kan mungkin terus langsung jadi run off. Jadi satu-satunya yang bisa yaitu memanen air, Pak. Dari pas musim hujan, air dipanen, ditampung, digunakan. Jadi memanen air hujannya ya pertama jadi atap rumah masing-masing. Kalau ingin mendapat air tawar, karena hujan itu sumber satu-satunya air tawar. Jadi harus dikelola karena semua makhluk itu membutuhkan air tawar. 97% air di bumi itu asin. Jadi yang 3% itu menjadi es, terus ditampung-tampung di waduk-waduk, danau-danau itu 3% semuanya. Tapi yang tawar benar itu air permukaan hanya 1%. Banyakan di es. Ya. Itu Pak. Jadi memang air hujan itu butuh ya. Jadi kita itu sekarang kan kemungkinan akan kekeringan kan di tahun 2030 ya karena hujannya dibuang, yang meresap ke buminya dihalang-halangi. Jadi musim di Indonesia itu kan ada 2, hujan dan kemarau. 6 bulan hujan, 6 bulan kemarau. Jadi kalau resapannya bagus, kemarau itu masih ada stok air di sungai maupun di dalam tanah. Silakan yang lainnya. Ada 9 partisipan ini. Saya Pak masih ada yang kurang jelas. Silakan Pak.
Ya, jadi tadi Bapak bilang bahwa air hujan bisa ditampung sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Ya. Apakah kita tidak perlu untuk melakukan filtrasi dalam penampungan itu, Pak? Ya. Selama bisa dilakukan, dimasukkan ke pekarangan rumah, misalkan sumur resapan atau bikin kolam, bisa Pak. Jadi selama kan rata-rata kalau atapnya itu 100 meter persegi, itu sekali hujan rata-rata di Indonesia itu bisa 4 kubik Pak. 4.000 liter Pak. Nah kita kalau bikin tangki 4.000 liter kan banyak itu. Kalau 1.000 liter per tangkinya berarti 4 tangki. Berarti ada kelebihan tetap ada yang dibuang. Nah itu kita resapkan saja ke dalam pekarangan kita. Kalau kita tanahnya bisa menyerap, tapi kalau tanahnya nggak bisa menyerap, kita bikin tampungan dengan permanen, misalkan di tembok, kita tutup. Nah, jadi masih kita gunakan, jadi misalkan air hujan itu tidak terbuang. Kalau terbuang itu merupakan andil banjir, jadi setiap rumah itu ada andil banjirnya kalau airnya tidak ditampung atau dipanen. Jadi setiap rumah itu ada andil banjir karena apa ya? Yang jatuh ke genteng kita, kebuang ke drainase lingkungan ke sungai ke laut. Terbuang itu sia-sia. Jadi Allah menurunkan hujan itu sebetulnya bermanfaat, tapi kita sia-siakan. Karena memang seluruh makhluk di bumi ini perlu hujan. Karena hujan itu sumber kehidupan. Semua binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia itu diciptakan oleh Allah dari air. Ada ayatnya, Bapak. Saya lupa. Silakan yang lainnya. Ibu Eri Prativi, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sebelum waktunya habis. Ini sudah 32 menit. Masih lama kali ya. Kira-kira 45 menit nanti diputus oleh Zoom. Karena saya menggunakan Zoom meeting ini gratis. Tapi insya Allah bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang sudah join. Ada 9 orang, Pak Oki, Pak Hakim, Pak Bambang Irawan, Ibu Gayatina Tamrin, Eri Prativi, Nita Sari, Oktavia Kurnianingsih, Sahrul Iswahyudi. Saya ucapkan terima kasih atas joinnya, atas masukannya dan pertanyaannya. Silakan yang lainnya sebelum diputus oleh Zoom. Selamat pagi Pak Bambang. Belum. Selamat pagi. Ya, gimana Pak Bambang? Dari mana Pak Bambang? Iya, Pak. Dari Karawang, Jawa Barat, Pak, saya. Oh, dari Karawang. Ya, silakan Pak Bambang. Iya, Pak. Iya, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk air hujan yang dijadikan air minum. Ya. Kira-kira apa ya? Itu berpengaruh ke kesehatan nggak, Pak? Karena kalau air hujan sendiri kan pH-nya itu bisa 5 atau kurang dari 6. Biasanya seperti itu. Ya, sedangkan untuk air minum sendiri kan 6,5 pH-nya Pak ya. 6,5 sampai 8,5. Itu bisa nggak? Ya, gimana Pak? Ya, memang asam kan, ya banyak asam. Ya, silakan terus. Iya. Iya Pak, untuk pengaruh ke kesehatan itu ada nggak Pak kalau misalkan kita konsumsi air hujan sebagai air minum? Itu Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sebetulnya air hujan itu justru menyehatkan ya. Tapi memang harus diendapkan dulu, jangan langsung diminum. Terus yang bening kita kalau nggak punya alat treatmentnya, kan sekarang alat treatment banyak ya. Tapi kalau nggak,
kita rebus saja untuk menghilangkan bakterinya. Itu diminum nggak apa-apa, Pak. Saya sudah minum, Pak, air hujan itu. Ya. Alhamdulillah, tapi sehat. Tapi saya treatment dulu pakai RO ya, RO. Reverse osmosis. Ya. Oke, Pak. Siap. Ya. Makasih, Pak. Ya, kembali Pak Bambang. Silakan Ibu Eri Prawati kalau mau yang ada yang didiskusikan sebelum habis waktunya. Halo, nggak ada lagi. Ya, itulah dengan topik saya hari ini, Zoom meeting, yaitu mengapa hujan harus disimpan. Karena tadi menyimpan hujan itu benar, kalau membuang hujan itu batil. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Dan Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, membuang hujan itu berdampak banjir atau di sana akan mendapat asap, tapi kalau kita mensyukuri hujan itu akan ditambah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan sudah dibuktikan secara nyata, walaupun Pak Bambang Irianto itu RW Kampung Gelintung itu atas saran dari Universitas Brawijaya, tidak dengan itikat untuk melaksanakan Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, tapi secara otomatis karena saran dari Universitas Brawijaya itu untuk diinjeksi ke bawah tanah atau disimpan, otomatis itu sudah melakukan surat Ibrahim ayat 7. Jadi itu sebagai implementasi surat Ibrahim ayat 7. Itu saya yang memberi opsi itu. Tapi faktanya Pak Bambang itu mendapat saran dari Universitas Brawijaya. Tapi itu contoh bahwa implementasi dari surat Ibrahim ayat 7, mensyukuri hujan, RW Kampung Gelintung Go Green, mendapat penghargaan Kalpataru, mendapat uang masukan dari wisata Kampung Gelintung. Waktu pertama, 3 tahun pertama itu mendapat 1 miliar lebih, dan rezekinya berbentuk macam-macam, ada penghargaan, dan sekarang juga kampung wisatanya mengalir terus. Nah, itu supaya dicontoh untuk Indonesia. Dilakukan sekecil tingkat RW saja, ya hukum Allah itu pasti. Jadi pasti ada dampaknya. Karena Allah itu tidak tidur, tidak mengantuk, dan hidup kekal. Al-Quran surat Al-Baqarah 255. Jadi selalu merawat, memelihara ciptaannya maupun umatnya. Pasti. Silahkan kalau mau ada yang masih perlu ditanyakan, sudah 40 menit kita melakukan Zoom meeting. Halo, ada lagi? Kalau enggak, saya akan lanjutkan presentasi saya tadi ya. Tadi baru sampai. Nah, ini contohnya
kalau membuang hujan. Ini membuang hujan, berdampak banjir. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ini firman Allahnya. Nah, ini permen PU-nya berdampak banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Nah, ini data dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Mengingkari hujan berdampak banjir. Itu selama 17 tahun. Nah, ini hukum menyimpan hujan. Ini Kampung Gelintung yang tadi saya jelaskan, gerakan menabung atau gemar, Gelintung Go Green. Dulu langganan banjir, kini menjadi kampung wisata. Nah, di sini mendapat hadiah dari BRI, dari BUMN 50 juta. Ada Kalpataru. Ini hukum tadi, Allah selalu mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, hidup kekal. Jadi hukumnya selalu dipelihara dan dijaga sesuai dengan makna firman-Nya. Nah, ini hukum Allah itu tetap sebagai suatu sunat Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunat Allah itu. Sunat Allah yaitu hukum Allah yang telah ditetapkan. Nah, ini seperti saya beri contoh ya, seperti hukum terjadinya siang malam. Ini di bumi ini udah 5.000 miliar umurnya, tapi kejadian siang malam tidak pernah berubah. Ini ayatnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran 190. Nah, ini ayat kauniyahnya. Ini hukum iklim. Nah, ini Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 17. Ini tetap. Jadi musim winter dan musim summer atau hujan dan kemarau itu tetap. Dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat dan terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin. Nah, cocok dengan iklim di Indonesia. Saya kira itu penjelasan lainnya. Silahkan, masih belum ditutup oleh Zoom. Maaf Pak Bambang, saya izin bertanya Pak Bambang. Ya. Pak Joko. Pak Joko. Menurut saya kan menyimpan hujan itu banyak dilakukan di daerah-daerah perkotaan. Sedangkan air yang masuk dari kotaan itu kan dari hulu, umpamanya dari hulu. Kalau yang saya tahu dan saya juga profesional di bidang konsultan, saya kan sering melakukan desain dan sebagainya. Ya. Saya datang ke daerah hulunya Kapuas Hulu di daerah hulunya Sungai Kapuas di daerah Kapuas Hulu. Mereka sudah merubah dasnya itu dengan areal yang monokultur, yang dulu bermakan jenis sekarang mungkin dengan sawit atau dan sebagainya, sehingga air yang dulunya mungkin terserap dengan adanya hutan-hutan yang bagus, sekarang dengan adanya sawit itu membuat sebagian besar air tidak terserap, sehingga air itu banyak sebagian besar masuk ke sungai-sungai, anak-anak sungai Kapuas dan membuat fluktuasi antara debit air pada musim kemarau sama musim hujan itu terlalu tinggi. Pada saat musim hujan sering banjir, pada saat musim kemarau sering kering. Padahal di daerah Kalimantan Barat itu banyak danau-danau yang menyimpan air hujan, yang menyimpan air pada saat banjir, seperti Danau Sentarum, Danau Laut itu danau-danau yang sudah diciptakan oleh Allah
untuk menyimpan air pada saat musim-musim banjir, dan pada saat musim kemarau airnya itu dikeluarkan lagi di Sungai Kapuas. Tetapi karena sekarang das-das di daerah seperti daerah-daerah Danau Sentarung sudah dipenuhi dengan sawit, daerah Danau Lain sudah dipenuhi dengan sawit, sehingga volume tampungan di dalam danau-danau tersebut juga berkurang drastis, sehingga itu yang sering kami alami pada saat musim kemarau itu, air susah, air PDAM terintrusi air laut, dan dulu cuma 30 kilo, sekarang sekitar 60 kiloan. Jadi saya bingung juga mindsetnya pemerintah ini, katanya menjaga air untuk air baku, untuk persawahan, tetapi dengan adanya sawit dan sebagainya itu kan satu, yang pertama dengan adanya sawit itu, saya bukan dengan sawitnya Pak, tetapi sawit itu kan membuat banyak dia beli pupuk itu akhirnya juga terbuang ke sungai, mutunya juga rusak. Sedimen yang dulu banyak rumput-rumput karena sekarang bersih, air tanah tersebut jadi rusak, masuk juga ke dalam sungai, sehingga setahun itu dulu menurut Dinas Perhubungan Pontianak di muara Sungai Kapuas itu pengerukan Sungai Kapuas sebagai satu-satunya transportasi yang membawa kapal masuk ke Sungai Kapuas itu setahun sekali. Sekarang setahun bisa 2 kali Pak, karena banyaknya endapan sedimen yang masuk ke dalam sungai Kapuas tersebut. Saya juga gimana ya membuat mindsetnya itu supaya yang ditahan itu bukan hanya di daerah kota, tapi di daerah hulu juga ditahan, sehingga air itu tidak langsung masuk ke sungai, masuk ke tanah dulu atau dan sebagainya. Saya sering sebagai desainer untuk desain irigasi, saya sering ngomong pada masyarakat sana, jangan suka menentang pohon dan sebagainya. Saya jelaskan kalau akar itu kan fungsinya juga untuk menahan air masuk ke dalam tanah dari informasi. Tetapi karena mereka punya duit, semuanya buka lahan 30 ribu hektar, 40 ribu hektar, sehingga susah sekali air itu untuk disimpan dalam tanah. Itu yang sering saya alami Pak di Kalimantan. Ya, terima kasih Pak Oki. Memang itu belum ada paradigma berubah ya, apalagi daerah. Tapi paradigma untuk menyimpan hujan itu sudah berubah di tingkat pusat, kewenangan pusat. Jadi mulai tahun 2014. Tapi belum ditiru lagi oleh daerah-daerah seluruh Indonesia. Saya jelaskan ya, tadi ada permennya kan nomor 12 2014. Nah, itu memang sudah dimulai. Nah, kalau KLHK nanti tadi kan Pak Oki bilang kerusakan das ya, itu termasuk kerusakan das itu kalau alih fungsi dari hutan ke sawit ya. Nah, itu KLHK itu sudah mempunyai program. Nah, ini juga mulai berlangsung baru 2019. Namanya Gerakan Nasional Pemulihan Das tahun 2019. Nah, ini sudah sama dengan PUPR. PUPR membangun 65 waduk dari tahun 2014, mungkin nanti 2024 selesai itu yang 25 waduk. Ini semuanya program menyimpan air. Cuma hanya kewenangan pusat, kewenangan daerah belum diikuti, belum mengikuti ya. Daerah belum mengikuti. Jadi seluruh daerah itu memang kalau izin perkebunan itu kan adanya di daerah ya, tidak ya tergantung lah itu mungkin luasnya, tapi kebanyakan izin-izin peruntukan lahan itu adanya di daerah. Daerah masih menggunakan drainase konvensional. Nah, ini yang masih saya sering sosialisasikan untuk daerah supaya secepatnya mengikuti Peraturan Menteri Nomor 12 2014 yaitu eco drainase. Jadi pusat sudah berubah dengan aturan, dengan tindakan program sudah, yaitu melalui Kementerian PUPR dan KLHK. Daerah yang belum. Ya, insya Allah Pak Oki mewakili daerahnya bisa mendorong daerahnya atau memberi masukan kepada daerahnya agar melakukan perbaikan das. Tadi menyimpan hujan sudah dilakukan di masyarakat karena memang airnya payo ya. Itu Pak Oki yang bisa saya
sampaikan? Terima kasih Pak Joko. Ya, kembali. Mungkin yang lainnya silakan. Ada 9 partisipan, yang lainnya Pak Oki sudah, Ibu Nita Sari Suryani sudah, Bu Oktavia nih, Bu Oktavia. Mana Bu masukannya? Masih ada waktu. Belum diputus sama Zoom. Apa memang speakernya harus dari saya? Saya kurang belum paham saya ini Zoom meeting. Ya mungkin kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu setuju, bagaimana? Sudah cukup Zoom meeting pagi ini? Ini Ibu Oktavia Kurnia. Nggak ada masukan? Bagaimana Pak Oki? Kita tutup saja karena udah nggak ada yang perlu didiskusikan. Alhamdulillah ini masih ada waktu, belum diputus oleh Zoom. Udah 50 menit. Halo Pak. Ya, silakan. Iya. PPT-nya bisa dibagikan tidak Pak ya kira-kira? Bagaimana Bu? Materinya boleh di-share nggak Pak? Di-share? Oh iya. Boleh, nanti, boleh. Ya. Nanti linknya dikirim aja Pak ya ke Instagram biar nanti bisa diakses sama teman-teman yang lain. Ya, nanti saya share ke Instagram ya. Oke. Iya, siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kembali. Ibu siapa ini? Nita Pak. Bu Nita. Ya, Bu Nita aja. Saya lupa ini fotonya ganti. Oh iya. Iya, nanti saya share ke Bu Nita ya. Mbak Nita. Iya, terima kasih Pak. Iya. Silakan yang lainnya. Mungkin ada usulan. Ini speakernya kalau saya lihat di monitor unmute semua ini. Bagaimana Pak Oki? Kita lanjut atau masih? Ya, monggo kalau Pak Joko ada acara, ya disediain aja. Kalau teman-teman mungkin masih ada yang masukan atau karena teman-teman juga kayaknya nggak begitu ke Pak Jokonya. Iya. Oke lah. Terima kasih Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah join ke Zoom meeting pagi hari ini dengan tema mengapa hujan harus disimpan. Saya ucapkan terima kasih Pak Hakim Tikara, Bambang Irawan, Ibu Gayantina Tamrin, Eri Prawati, Nita Sari Suryani, Oktavia Kurnianingsih, Oki Rafiah Sunaryo, dan Sahrul Isfayudi. Terima kasih atas join-nya. Saya ucapkan dan saya mohon diri untuk di Zoom meeting pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ayo kembali. Waalaikumsalam.